Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi al-mudhnibah bi taqwallah. Ya ibadallah ittaqullah, ya ibadallah ittaqullah. Faqad qala rabbukum jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuhu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbukum jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuhu, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari atas mimbar yang mulia di hari Jumat yang penuh keberkahan, saya berwasiat kepada diri pribadi dan antum hadirin semuanya, mari kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang diartikan dan dimaknai oleh para ulama adanya rasa harap di dalam hati kita akan rahmat, akan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat hati kita mengharapkan rahmat Allah, di saat hati kita mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati akan selalu mendorong, memberikan semangat serta memberi motivasi kepada seluruh anggota tubuh kita agar menjadi anggota tubuh yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang juga diartikan oleh para ulama adanya rasa takut di dalam hati kita akan ada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sifatkan azab tersebut di dalam Al-Quran. Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku, sesungguhnya siksaku, siksa Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah pedih. Maka hati yang bertakwa adalah hati yang di dalamnya terdapat rasa takut akan azab Allah, takut akan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan rasa takut ini maka hati akan menjadi benteng yang kokoh, akan menjadi tameng pelindung bagi seluruh anggota tubuh kita agar tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang tidak diridhoi Allah dan sesuatu yang tidak diridhoi oleh baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita yang hadir, keluarga dan orang-orang yang kita cintai dijadikan Allah sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat Allah, semoga kita selalu mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Ketahuilah wahai hamba-hambaku, ketahuilah wahai hamba-hamba Allah yang merupakan bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna fiikum, sesungguhnya bersama kalian Rasulullah, ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini dengan sangat tegas dan sangat jelas Allah menyatakan bahwasanya siapapun kita, apapun status sosial kita dan dimanapun kita, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu membersamai kita. Beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun kita, dimanapun kita, apapun status sosial kita, apapun pekerjaan profesi kita, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menyertai kita. Maka hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, menjadi pertanyaan, apa maksud dari kebersamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di dalam kehidupan kita sehari-hari? Maka ulama menyatakan bahwasanya yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat tersebut wa'lamu anna fiikum Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di dalam kehidupan kalian masing-masing. Maksud daripada ayat tersebut adalah ajaran beliau. Maksud daripada ayat tersebut adalah syariat beliau. Maksud daripada ayat tersebut adalah sunnah-sunnah beliau. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau meskipun sudah wafat, meskipun beliau telah dimakamkan, akan tetapi ajaran beliau ada bersama kita. Beliau Nabi Muhammad meskipun beliau wafat, meskipun beliau telah dimakamkan, akan tetapi syariat beliau selalu bersama kita. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun beliau sudah wafat, beliau sudah dimakamkan, akan tetapi sunnah-sunnah beliau akan selalu menyertai kita. Maka hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, alangkah beruntungnya kita hamba Allah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meyakini, yang merasakan daripada kebersamaan dirinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah beruntungnya kita di saat kita mampu untuk menerapkan daripada ajaran beliau, menerapkan daripada syariat beliau, menerapkan daripada sunnah-sunnah beliau di dalam kehidupan kita masing-masing. Tidaklah kita melakukan sesuatu sebelumnya kita terlebih dahulu mempelajari, mengetahui bagaimana ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sesuatu yang akan kita lakukan tersebut. Tidaklah kita mengucapkan sesuatu sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana ajaran Nabi Muhammad, bagaimana syariat Nabi Muhammad, bagaimana sunnah Nabi Muhammad di dalam ucapan yang akan kita ucapkan melalui lisan kita masing-masing. Maka hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, di saat hamba-hamba Allah, di saat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha seluruh kehidupannya untuk mencontoh baginda Nabi Muhammad, untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad, maka selama dia hidup di alam dunia, pada hakikatnya dia selalu bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah di saat orang seperti ini, selama hidupnya dia menghidupkan ajaran Nabi, selama hidupnya dia menegakkan syariat Nabi, selama hidupnya dia mencontoh sunnah Nabi, maka tidaklah dia wafat kecuali dia akan wafat dan di sampingnya ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah dia dibangkitkan di padang mahsyar, melainkan dia berada di dalam kelompok baginda Nabi Muhammad sallallahu
tidaklah dia melewati jembatan Sirat kecuali dia berada di belakang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan puncaknya tidaklah dia berada di dalam surga Allah. Kenikmatan yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman di surga itu tidak sebanding dengan kenikmatan kebersamaan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat ada seorang mukmin di dunia dia menghidupkan sunnah Nabi, di dunia dia menegakkan syariat Nabi, di dunia dia menerapkan ajaran Nabi, maka orang seperti ini telah di surga akan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita saat ini masih berada di bulan Rabiul Awal. Bahkan hari ini adalah hari Jumat yang terakhir daripada bulan Rabiul Awal, yang kita tahu sama-sama bahwasanya di bulan ini terlahir baginda Nabi Muhammad. Di bulan ini banyak sekali peringatan perayaan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirkanlah, maka lahirkanlah semangat di dalam hati kita masing-masing untuk meniru Nabi Muhammad, untuk mengikuti Nabi Muhammad, untuk mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan insyaallah di dunia kita bersama Nabi, di saat kita wafat kita bersama Nabi, di padang mahsyar kita bersama Nabi, di jembatan Sirat kita bersama Nabi, dan telah di surga juga kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Allah menyatakan dalam ayat tersebut, ketahuilah sesungguhnya Nabi Muhammad selalu bersama kalian. Alangkah ruginya umat Nabi Muhammad, alangkah ruginya hamba Allah di saat Allah menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad bersama dia, Nabi Muhammad berada di kehidupannya, akan tetapi dirinya menolak kedatangan Nabi Muhammad, akan tetapi dirinya tidak mau untuk selalu bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugi serugi-ruginya orang tersebut, celakanya orang tersebut tidak mau mencontoh Nabi, tidak mau menerapkan sunnah Nabi, tidak mau menegakkan ajaran dan syariat Nabi. Maka orang itu artinya menolak Nabi Muhammad berada di dalam kehidupannya. Maka mustahil di saat dia meninggalkan dunia ini Nabi bersamanya, mustahil kelak di padang mahsyar Nabi akan memberikan syafaat kepadanya. Dia tidak mungkin berada di belakang Nabi di saat dia melewati jembatan Sirat. Na'udzubillah. Oleh karena inilah kita berharap di bulan yang mulia ini, di hari yang penuh keberkahan ini, di masjid yang banyak daripada barakah Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada hati kita, kepada anak istri keluarga kita, dan semua yang kita cintai. Insyaallah kita dijadikan sebagai umat baginda Nabi Muhammad yang mampu untuk selalu membersamai Nabi Muhammad, selalu menyertai Nabi Muhammad sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam selalu membersamai dan menyertai kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabihil munzal ila nabiyil mursal sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa shafi'uhu wa khaliluhu. Fa ya ibadallahi taqullah wa lahu Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri bada fi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Fa qala Allah ta'ala mukhbiran wa amira inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala azwaji rasulillah wa ahli baiti rasulillah wa sahabati rasulillah wa sallallahu alaihi khulafai rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati sahabati ajma'in wa ali tabi'in wa tabi'i tabi'in min yawmina hadza ila yaumiddin wa 'anna ma hum fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ihdina fi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asat wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ya kafiyal bala ihdinal bala qabla nuzulihi minas sama'. Allahumma ya kafiyal bala ihdinal bala qabla nuzulihi minas sama'. Allahumma ya kafiyal bala ihdinal bala qabla nuzulihi minas sama'. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la